people, ketemu lagi dengan saya Rijo Tobing di podcast Randomness Inside My Head. Minggu lalu saya janji sama kamu untuk kembali dengan review sebuah buku tentang bullying. Tapi ya begitulah, di tengah pandemi seperti ini di mana banyak kabar duka dan ada prioritas lain, saya tidak sempat membuat reviewnya. Tapi hari ini saya akan memberikan kamu review sebuah film Korea yang baru-baru ini ditayangkan di Netflix. Judul film itu adalah Sweet and Sour, asam manis. Bukan makanan ya, ini tentang hubungan percintaan. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit pendapat saya waktu saya selesai menonton film itu. Yang terlintas di benak saya usai menontonnya adalah serial lover. Kata serial lover atau pecinta berantai. Nah, jika seorang serial killer mengambil barang korbannya sebagai memento dari perburuan atau pembunuhan yang dilakukan, maka seorang serial lover memberikan barang yang sama kepada setiap korbannya untuk menandai mereka. Itu yang saya tangkap dari karakter Daeun, lead female di dalam film ini yang diperankan oleh Choi Soo Bin. Daeun adalah seorang serial lover akut dan saya merasa kasihan pada korban-korbannya. Bagaimana sih premis ceritanya? Menurut poster dan pernyataan resmi dari Netflix, film ini berkisah tentang perjuangan sepasang kekasih ketika mereka harus menjalani hubungan jarak jauh. Salah besar, random people. Film ini meskipun dengan gamblang menggambarkan perselingkuhan antara Jang Hyuk yang diperankan oleh Jang Kyung dengan teman sekantornya Boyoung yang diperankan oleh Crystal Jung gara-gara sering lembur berdua, sebenarnya adalah tentang Daeun dengan semua personal issues yang dia miliki. Masalahnya ada di Daeun, karakter Daeun lah yang menyebabkan cerita bergulir. Saya akan mulai dengan Daeun dan Hyuk nomor 1. Nomor 1, memangnya ada berapa Hyuk? Sebentar ya. Dikisahkan, Daeun adalah seorang suster di sebuah rumah sakit yang merawat Lee Jang Hyuk, diperankan oleh Lee Woo Jae, seorang pegawai kantoran yang menderita hepatitis. Status Daeun sebagai pegawai kontrak membuatnya sering bekerja rodi di rumah sakit, dan dia kelelahan setiap saat. Lee Jang Hyuk terpesona dengan kecantikan dan keramahan Daeun, dan kemudian dia mengambil posisi sebagai pelindung bagi Daeun. Hyuk memberikan makanannya untuk Daeun santap. Hyuk membiarkan Daeun tidur-tidur ayam di tempat dia dirawat setiap kali gadis itu kebagian shift malam. Jadi Hyuk kasih kode kalau dia memanggil perawat itu artinya dia memanggil Daeun dan membiarkan Daeun istirahat sejenak. Hyuk juga membiarkan dirinya disangka merokok dan dimarahi oleh suster kepala. Padahal yang sebenarnya merokok adalah Daeun. Daeun yang sok akrab kemudian mulai memanggilnya dengan sebutan Hyuk Oppa. Hyuk, kita sebut saja Hyuk nomor 1, semakin kasmaran dan terbang tinggi. Apalagi setelah dia berhasil mendapatkan nomor telepon Daeun sekeluarnya dari rumah sakit. Hyuk yang polos dengan mudah mengutarakan cinta via telepon. Daeun mengundangnya ke apartemennya dan Hyuk menghabiskan malam di situ. Keesokan paginya, Daeun meminta Hyuk mengganti bola lampu dan membuang sampah. Pria itu melakukannya dengan sukacita dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang dimanfaatkan. Saya waktu itu membatin, aduh gak bener banget sih Daeun ini. Penonton film ini pasti dengan mudah mengambil kesimpulan demikian, walaupun sepertinya Hyuk tidak keberatan dengan tanda kutip perbudakan Daeun yang disamarkan oleh paras cantik dan senyum manis. Saking sukanya Hyuk pada Daeun, dia pun berjanji untuk diet. Dia ingin suatu saat memakai couple shirt dengan Daeun yang biasanya keluar dengan ukuran kecil, bukan hanya couple sneaker. Ternyata sneaker itu yang menjadi sumber petaka kesalahpahaman bagi penonton film ini. Kita melanjutkan ke Daeun dan Hyuk nomor 2. Oke, adakah Hyuk nomor 2? Itu juga yang tidak terlintas di benak saya bahwa Hyuk nomor 2 itu orang yang sama dengan Hyuk nomor 1. Jadi ada adegan Hyuk nomor 1 yang overweight, karena Hyuk nomor 1 tadi bertubuh cukup besar, berlari dengan sneaker pemberian Daeun. Dan itu berlanjut ke adegan seorang pria tinggi langsing tampan yang diperankan oleh Jang Kyung berlari dengan sneaker yang sama. Jadi yang disorot adalah sneakernya. Di sini terletak kelicikan dari penulis skrip. Entah bagaimana, penonton digiring untuk percaya bahwa Hyuk yang gendut yang menerima sneaker dari Daeun adalah Hyuk yang sama yang sedang berlari dengan sneaker itu. Padahal tidak ada keterangan berapa lama waktu telah berlalu sejak pertemuan pertama Hyuk yang nomor 1 yang gendut dan Daeun. Tidak ada juga konfirmasi bahwa Hyuk yang gendut telah berhasil menjalankan diet sehingga dia bertransformasi
menjadi pria sesingset Hyuk nomor 2 yang muncul kemudian di dalam film ini. Dari sisi tinggi badan, perubahan perawakannya masuk akal. Dari sisi wajah, saya kira penulis skrip berpatokan pada anggapan orang bahwa wajah orang yang menggendut atau mengurus itu cenderung berubah. Aduh, bener-bener deh, film ini menitik beratkan pada asumsi dan persepsi orang-orang kebanyakan. Dan gara-gara sneaker itu yang disorot, penonton pun mahfum dengan perkembangan plotnya. Oh, ternyata Daeun dan Hyuk, kita sebut saja Hyuk nomor 2, benar-benar sudah menjalin hubungan. Mereka tinggal bersama dan hidup bahagia. Jadi cerita mereka bergulir dari ketemu di rumah sakit, Hyuknya diet, lalu kemudian mereka lanjut berpacaran. Tiba-tiba mereka menghadapi sebuah dilema. Hyuk dikirim perusahaannya bekerja kontrak di kantor di luar Seoul. Ini kesempatan yang bagus buat karir Hyuk. Namun, akibatnya dia harus pergi pagi pulang malam setiap harinya dan memiliki sedikit waktu untuk Daeun. Demi bisa commuting setiap hari, Hyuk pun membeli mobil. Nah, pilihan mobilnya itu yang cukup culun, kotak, bukan mobil sport atau mobil yang cukup modis. Untuk pria seperti Hyuk yang ganteng, menggiring penonton kepada kesalahpahaman kedua. Mobil itu menggiring penonton untuk otomatis berpikir lagi bahwa Hyuk yang kurus yang saat ini tampil di layar adalah yang sama dengan Hyuk yang gendut yang pada awal film sangat kasmaran pada Daeun. Ilusi demi ilusi satu persatu ditampilkan oleh film ini dan mereka sangat luar biasa. Jalan cerita selanjutnya sebenarnya bisa ditebak. Hubungan antara Hyuk yang kelelahan karena setiap hari harus commuting dan Daeun yang secara konstan meminta perhatiannya akhirnya merenggang. Hyuk malah jadi dekat dengan Boyong, teman kantornya yang sama-sama dikontrak dan tak diacuhkan oleh para pegawai tetap di kantor mereka. Boyong diperankan oleh Crystal Jung dan Crystal sendiri sempat berkata dia agak khawatir dengan citra pelakor yang bisa menempel pada dirinya gara-gara perannya di dalam film ini. Witing tresno jalaran soko kulino, kata orang Jawa. Cinta tumbuh karena sering bersama-sama. Walaupun pada awalnya Hyuk tidak menyukai Boyong yang jorok dan serampangan, lama-kelamaan dia merasa lebih nyaman dengan Boyong di kantor dibandingkan dengan Daeun di rumah. Yang setiap kali dia pulang selalu menyuruh Hyuk mengganti bola lampu dan membuang sampah. Siapa juga yang suka disuruh-suruh begitu masuk ke rumah dengan badan penat karena menembus kemacetan setiap hari, kan? Sampai akhirnya Daeun hamil dan menggugurkan kandungannya karena dia dan Hyuk sama-sama tidak siap menjadi orang tua. Setelah itu Hyuk merasa lega dan malah kelepasan menyebut Daeun dengan Boyongku yang cantik. Aduh, ketahuan deh bahwa hati Hyuk telah mendua. Bagaimana nasib hubungan mereka? Masih dengan Hyuk nomor 2 yang kurus, Daeun pun antara putus dan tidak putus dengannya. Daeun telah mengembalikan cincin yang Hyuk berikan dan Hyuk dengan sembarangan menyimpannya di kantor. Mereka pun tidak berkomunikasi lagi. Hubungan antara Hyuk dan Boyong pun semakin berkembang. Tidak ke arah yang serius, tapi cukup untuk mengalihkan pikiran Hyuk dari Daeun. Dia juga menyuruh Daeun pergi berlibur ke Jeju dengan orang lain, sesuatu yang mereka rutin lakukan setiap hari Natal. Pada sebuah pesta di kantor Hyuk, ia menyadari bahwa ia tidak ingin kehilangan Daeun. Ia memanggil taksi dan menyusul Daeun ke Bandara Incheon. Begitu turun dari taksi, Hyuk bertabrakan dengan seorang pria bertubuh tinggi besar, yaitu Hyuk nomor 1. Hyuk yang gendut itu yang muncul di awal film, dia muncul lagi. Jadi di situ baru saya menyadari ada 2 Hyuk, satu yang gendut, satu yang kurus. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kapan kesalahpahaman itu diluruskan? Jawabannya ada di sepasang stiker, saudara-saudara. Stiker yang dipakai oleh seorang pria disorot mendekat sebanyak 3 kali. Pertama, ketika Hyuk nomor 1 yang gendut berniat untuk diet. Kedua, ketika Hyuk nomor 2 yang langsing tampil pertama kali di layar. Dan ketiga, ketika Hyuk nomor 1 dan Hyuk nomor 2 bertabrakan di Bandara Incheon. Dan di dekat mereka berdiri Daeun dengan wajah terkejut yang kemudian berganti menjadi wajah tenang dan cuek. Astaga naga Daeun. Waktu Hyuk nomor 2 melihat Hyuk nomor 1 dengan polos berjalan ke arah Daeun yang sudah menunggu dengan koper, karena pastinya mereka mau terbang ke Jeju, dia dan penonton dan saya pun baru sadar. Kita semua udah dikibulin guys oleh sutradara, penulis skrip, dan Daeun. Hyuk yang kita lihat di awal film atau Hyuk nomor 1 berbeda dengan Hyuk yang kita lihat sesudahnya di hampir sepanjang alur cerita atau Hyuk nomor 2. Bukan Hyuk nomor 1 yang berhasil diet menjadi kurus dan bersalin rupa menjadi Hyuk nomor 2. Tapi memang ada 2 Hyuk yang merupakan 2 orang yang berbeda dan sialnya dua-duanya terkait dengan Daeun.
Kita kira yang jahat di sini adalah Hyuk nomor 2 yang berselingkuh. Seperti saya bilang, Crystal sempat mengkhawatirkan citra dari karakter pelakor yang dimainkan di film ini. Tapi bagaimana mau dibilang merebut pacar orang ya, kalau laki-lakinya gak pernah mengakui kalau dia tidak memiliki pacar di Seoul. Hyuk tidak pernah bercerita pada Boyoung bahwa dia menjalin hubungan dengan Daeun. Kesan bahwa Hyuk adalah bajingan yang tidak setia lagi-lagi hanyalah ilusi penonton semata. Kita kira Daeun adalah korban dari Hyuk nomor 2 yang patut dikasihani. Kita lagi-lagi salah besar. Daeun itu sama brengseknya dengan Hyuk nomor 2. Sama seperti Hyuk nomor 2 yang berselingkuh dengan Boyoung, Daeun juga berselingkuh dengan Hyuk nomor 1 untuk mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh Hyuk nomor 2. Yang percaya atau tidak, sutradara dan penulis skrip pada akhir film menjelaskan bahwa semua kejadian yang melibatkan Hyuk nomor 1 dan nomor 2 sebenarnya berlangsung secara simultan dengan Daeun sebagai pusatnya. Bagian akhir film ini membawa saya pada kesimpulan berikut. Daeun adalah serial lover, pecinta berantai. Sebagai seorang serial lover, dia punya kesamaan dengan seorang serial killer atau pembunuh berantai. Perbandingan cukup seram sih, tapi beneran deh, ini ada kesamaannya. Yang pertama, tempat berburu. Tempat Daeun berburu adalah di rumah sakit tempatnya bekerja. Sebagai suster, dia memiliki akses tak terbatas pada pasien. Disitulah dia mendekati Jang Hyuk atau Hyuk nomor 2 yang kurus, yang dirawat lebih dari 1 tahun yang lalu dan kemudian berpacaran dengannya. Di tempat yang sama 3 bulan yang lalu, dia mulai memburu Lee Jang Hyuk atau Hyuk nomor 1 ketika Jang Hyuk mulai mengabaikan hubungan mereka. Daeun dengan cepat menarik simpati dari Hyuk nomor 1 yang gendut karena dia selalu kelihatan lelah, mengantuk, dan kelaparan. Oh iyalah, wong lagi hamil gitu loh. Yang kedua, kesamaan antara Daeun dengan seorang serial killer adalah MO-nya, modus operandi. MO dari Daeun sangat tertebak. Mendekati pasien dengan bermanis-manis pada mereka, membuat mereka merasa dibutuhkan olehnya, mencurahkan isi hatinya pada pasien, dan semuanya itu dikemas dalam bentuk paras cantik, senyum menawan, dan rambut yang di-perm. Oke, hal yang saya sebut terakhir sebenarnya hanya bentuk kejengkelan saya aja pada karakter Daeun. Yang ketiga ada fetish, yang membuat Daeun turn on, yang membuatnya memutuskan siapa yang menjadi mangsanya, adalah kesediaan mereka mengganti bola lampu dan membuang sampah. Oh seriously, dasar Daeun wanita arogan dan pemalas. Apa susahnya sih mengganti bola lampu sendiri? Hari ini bisa pakai stick khusus loh untuk menjangkau langit-langit kalau tinggi badan tidak memadai. Apa susahnya sih membuang sampah sendiri? Tempat sampahnya hanya selemparan batu dari tempat Daeun tinggal. Tinggal ngesot doang juga sampai. Ingin rasanya saya memarahi Daeun sekaligus mengagumi strateginya yang berhasil menggandeng 2 orang pria sekaligus. Yang keempat, kesamaan antara Daeun dan seorang serial killer adalah nama korban. Ini entah pun intended oleh penulis skrip atau bagian dari fetish yang dimiliki Daeun. Tapi saya menduga poin kedua adalah alasan Daeun mengincar Lee Jang Hyuk. Lee Jang Hyuk memiliki penggalan nama yang sama dengan Jang Hyuk, kekasih Daeun, si Jang Hyuk yang kurus. Makanya Lee Jang Hyuk menjadi target dari Daeun. Oleh karena itu, Daeun memanggil Hyuk nomor 1 dengan sebutan Hyuk Oppa dan bukan Jang Hyuk Oppa, supaya tidak seiwat dengan Hyuk pacar sebenarnya. Karena Jang adalah nama keluarga dari Hyuk nomor 2 yang kurus, sedangkan Jang adalah nama depan dari Hyuk nomor 1 yang gemuk. Nah, apa kesimpulan dari film Sweet and Sour? Film ini tuh bukan tentang romansa, bukan tentang hubungan jarak jauh yang mengalami cobaan, dan bukan tentang pria yang berselingkuh karena wanita yang dekat alias Boyoung lebih available dibandingkan wanita yang jauh alias Daeun. Film ini adalah tentang Daeun yang sakit, yang berburu selayaknya serial lover, yang menandai korbannya dengan couple sneaker yang sama persis dari satu pria ke pria berikutnya, yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kalau kamu tidak percaya, tonton saja film ini di Netflix. Saya pengen tahu deh pendapat kamu. Akhir kata, menurut saya penulis skrip dan sutradara film Sweet and Sour ini hebat karena bisa memutarbalikan begitu banyak fakta dan memberikan ilusi memberikan kita kesimpulan yang salah. Sekian review film Sweet and Sour kali ini. Saya akan ketemu lagi dengan kamu minggu depan. Kita ngomongin apa ya? Kamu bisa kasih usul di email randomness.insight.myhead@gmail.com. Terima kasih, selamat malam.